Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Citra Negara dengan NPM 225506117. Saya dari kelas PSTID. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengubah konseptual data model menjadi physical data model. Tapi sebelum itu, di sini izinkan saya menjelaskan mengenai jurnal yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Sistem Aplikasi Penjualan Souvenir berbasis web menggunakan metode Rapid Application Development. Jadi, ini adalah sistem yang dikembangkan dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang cepat, iteratif, dan berorientasi pada prototype. Dan pendekatan RAD ini bertujuan untuk menghasilkan sistem dengan cepat, dengan fokus pada kebutuhan pengguna dan kemampuan untuk memperbarui dan menyempurnakan sistem secara iteratif. Nah, itu adalah penjelasan mengenai sistem ini dan fokus dari sistem ini adalah jual beli dari souvenir. Nah, ini adalah ERP dari jurnal souvenir tadi, dari aplikasi souvenir tadi, tetapi pada dasarnya di dalam jurnal tersebut dia hanya menggunakan 4 entitas. Dan sedangkan di sini saya menambah satu entitas baru, yaitu entitas ulasan, di mana nantinya pengguna dapat memberikan ulasan terkait produk yang mereka beli. Seperti itu, dan ini adalah ERP-nya. Nah, lalu di sini saya telah membuat eh, rancangan dari konseptual datanya. Nah, ini adalah konseptual data model dari sistem aplikasi penjualan souvenir tadi. Di sini terdapat entitas pelanggan dengan 4 atribut. Yang pertama, ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, nomor telepon, dan juga alamat. Nama pelanggan eh, menggunakan tipe data variabel karakter yang berjumlah 30 dan nomor telepon menggunakan eh, tipe data integer dan alamat menggunakan tipe data variabel karakter berjumlah 30. Dan semua entitas ini eh, mendapatkan status mandatori, yaitu wajib diisi. Nah, lalu selanjutnya pelanggan ada juga entitas toko. Di sini toko saya menggunakan 4 atribut. Yang pertama ID toko sebagai primary key dan nama toko dengan tipe data variable character berjumlah 30 dan nomor telepon tipe data integer, alamat dengan tipe data variable character yang berjumlah 30 dan semuanya juga merupakan mandatory. Lalu terdapat entitas produk. Di entitas produk ini, saya menggunakan 4 atribut, yaitu ID produk dengan primary key-nya, dan juga tipe datanya variable karakter berjumlah 10, nama produk variable karakter berjumlah 30, harga dengan tipe data money yang berjumlah 15, dan atribut stok barang dengan tipe data integer dan semuanya adalah mandatory. Nah, selanjutnya terdapat transaksi. Entitas transaksi ini terdapat 3 atribut. Yang pertama ID transaksi, yaitu sebagai primary key, dan tipe datanya variabel karakter berjumlah 10. Dan di sini terdapat tanggal transaksi dengan tipe data date and time, dan jumlah barang dengan tipe data integer, total belanja dengan tipe data money yang berjumlah 15, dan semuanya juga adalah mandatory. Nah, selanjutnya terdapat ulasan. Dan ulasan ini mempunyai 2 atribut. Yang pertama ID ulasan sebagai primary key dan juga isi ulasan yang bertipe data variable character yang berjumlah 100 dan semuanya adalah mandatory. Dan di sini saya menggunakan kardinalitas, yaitu pelanggan dapat membeli produk, dan juga di sini pelanggan dapat satu pelanggan dapat membeli banyak produk. Lalu di sini ada kardinalitas satu toko menjual banyak produk. Dan di sini terdapat simbol ini, tandanya dependen, di mana produk itu dependen terhadap toko. Karena entitas produk
itu harus dijual oleh entitas toko. Kalau tidak, maka dia tidak bisa diupload ke dalam sistem. Lalu di sini terdapat transaksi. Transaksi ini ada dua kardinalitasnya. Yang pertama, pelanggan melakukan transaksi. Di sini satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Dengan transaksi ini dependen terhadap pelanggan. Karena apa? Karena syarat untuk bisa melakukan transaksi itu adalah harus ada pelanggan atau harus ada pembelinya terlebih dahulu. Lalu di sini terdapat kardinalitas melayani, di mana toko melayani sebuah transaksi. Dan di sini satu toko dapat melayani banyak transaksi, di mana transaksi ini dependen terhadap toko, karena tidak mungkin ada transaksi jika tidak ada toko yang melayani. Lalu di sini terdapat entitas pelanggan dan juga entitas ulasan, di mana satu pelanggan dapat memberikan banyak ulasan. Nah, satu pelanggan dapat memberikan banyak ulasan dengan entitas ulasan ini dependen terhadap pelanggan, karena ulasan tidak akan ada tanpa adanya pelanggan yang memberikan ulasan. Seperti itu. Nah, selanjutnya langsung saja kita generate ke physical data model. Di sini caranya adalah klik tools, lalu generate physical data model. Nah, kita tunggu dan kita karena sebelumnya saya sudah membuat, karena kalau sudah membuat physical data modelnya, dan kalau misalnya saya belum, kita klik ini, tapi kalau saya sudah, ini kita klik ini. Karena saya sudah, maka saya pakai yang update existing physical data model. Lalu apply, kita okein, kita yes. Nah, kita tunggu sebentar saja. Nah, ini adalah physical data model dari CDM yang tadi. Bisa dilihat di sini ID pelanggan di entitas ulasan ID pelanggan ini menjadi foreign key. Dan juga bisa dilihat di sini terdapat ID toko dan ID pelanggan menjadi foreign key dari entitas transaksi ini. Dan di sini terdapat produk, di dalam entitas produk ini ID toko dan juga ID pelanggan menjadi foreign key dari entitas produk ini. Kenapa? Karena entitas produk ini uh, dependen terhadap toko, dan entitas transaksi ini dependen terhadap toko dan pelanggan. Sedangkan entitas pesan ini dependen terhadap entitas pelanggan, seperti itu. Nah, inilah PDF-nya dan bisa dilihat bahwa perbedaannya itu ada, kalau misalnya CDM itu kita bisa melihat kardinalitasnya dan juga kita bisa melihat hubungannya itu apa. Nah, tapi di PDM ini tidak bisa. Dan kalau di PDM ini bisa kita lihat bahwa foreign key-nya itu terlihat. Sementara kalau misalnya di eh, CDM tadi foreign key-nya ini tidak terlihat. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan generate ke database. Kita akan membuat database-nya. Di sini kita klik database. Habis itu kita generate database. Lalu di sini kita pilih dia mau diletakkan di mana. Saya sudah memilih dia bakal diletakkan di download sini. Nah, di sini kita namanya kita ganti ya. Kita ganti jadi uh, tugas akhir rak 2 SPD. Nah, kita ganti ini, lalu defaultnya ini kita ganti menjadi, nanti aja ini, di sini kita ganti menjadi drop table-nya kita uncheck list. Nah, setelah kita ganti ini, lalu kita ganti ininya menjadi all objects. Lalu kita apply. Kita yes. Kita klik OK. Lalu kita tunggu saja, Nah, ini bisa dilihat ya, ini adalah database dari PDM dan CDM yang telah kita bikin. Nah, nah, ini adalah detailnya, ini semua ya. Oke, jadi di sini sudah lengkap, ada alter table, ada drop table. Nah, ini adalah sintaks-sintaks dari SQL. Lalu di sini adalah
sintaks juga. Nah, ini ada entitas, terus ada di sini ada atribut, entitas, dari entitas dan ada atribut, entitas dan ada atributnya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat primary key-nya, terus kita bisa melihat foreign key-nya. Nah, ini foreign key, dan ini sudah. Nah, sekian penjelasan saya mengenai mengubah CDM menjadi PDM ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.